Dan apes bener aja, gue nyampe di pos pasar setan itu menjelang maghrib. Gue tuh denger keramaian. Di situ mulai pelan-pelan, teng, 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 kayak suara gamelan pelan, teng, teng, teng. Dan gue langsung teriak, lu ngapain lu? Gue bilang gitu. Ngapain lu di sini kayak gitu? Gue bilang gitu. Pada bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sally di Diary Neng Sally Kumaha Sadayana Dara Ramang. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita kedatangan narasumber sekaligus YouTuber di ngobrol.com ya, Bang ya? Iya, benar. Dan kita langsung aja ya perkenalan ke narasumbernya. Apa kabar Bang Gilang? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Kabar Bang Gilang alhamdulillah baik. Kita juga semuanya ya baik ya. Bang Gilang mau cerita apa nih? Cerita pengalaman gue di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu itu di mana tuh, Bang? Di Salatiga. Salatiga, Jawa Tengah ya, Bang ya? Salatiga di Jawa Tengah. Jadi untuk kisi-kisinya apa nih, Bang? Boleh tahu nggak, Bang? Kisi-kisinya itu salah satu teman gue ngalamin 2 kali kesurupan karena mesum. Wow. Karena mesum ya, Bang ya? Mesum. Oke, Bang, ditahan dulu untuk ceritanya. Untuk kalian semuanya, Bang Gilang juga punya channel YouTube. Boleh disebutin, Bang, channel YouTube-nya? Channel YouTube ngobrol.com. Ngobrol.com. Jangan lupa tuh di subscribe ya, di like, di komen, langsung mampir ke channelnya Bang Gilang ya nggak? Kita lanjut ke cerita Bang Gilang. Oke Bang Gilang, sebelum cerita ngopi dulu lah, biar kita lebih santai, ya nggak? Mantap nggak? Mantap. Biar lebih enak ceritanya ya. Oke Bang, kita dengerin nih cerita dari Bang Gilang. Jadi ceritanya gue bertiga awalnya. Gue, Jambe, sama Putra. Nah kebetulan nih kita temen nongkrong kan. Dan gue tuh sebenarnya kenal lamanya sama Jambe. Situ gue nyeletuk lah. Karena emang udah boring gitu kan nongkrong doang. Naik gunung yuk, gue bilang gitu. Waktu itu gue langsung nyeletuk buat ke Merbabu. Karena kebetulan di sana ada kampungnya Jambe kan. Oke lah, kita susun dah tuh rencana itu. Dan kebetulan si Putra ini ngajak ceweknya, namanya Putri. Oh, putra-putri gitu ya? Ya, Putra dan Putri. Dan Putri kebetulan ngajak lagi temennya, namanya Susi. Nah kan komposisi masih 5 nih, ganjil kan. Nah kebetulan gue ngajak temen gue namanya Nola. Kebetulan dia juga udah sering naik. Dan mungkin ya, gue mengantisipasi biar si 2 cewek ini karena baru naik, biar ada yang jagain gitu kan. Akhirnya kita susun rencana, terbentuklah di bulan Agustus kita berangkat. Waktu itu kita naik dari stasiun Senen, naik Serayu Malam, menuju ke stasiun Semarang Poncol. Waktu itu kita berangkat jam 10 malam. Di situ gue sambil ngasih tahu nih apa aja sih yang nggak boleh di sana, ngapain aja terus gitu. Karena gue sebelumnya juga udah pernah kesana kan. Dan waktu itu tibalah nih, singkat cerita, di selama perjalanan kereta berangkat jam 10 itu karena malam ya, tuh penumpang kereta hampir mungkin tidur semua kan. Nah tiba-tiba gue kebangun karena Putra dan Putri itu sebelahan ya. Ya gue tanpa sengaja lah melihat mereka lagi enak-enak lah istilahnya ya.
lagi enak-enak, dan kondisi yang lain temen gue pada tidur. Ya oke lah, habis itu gue keep, dan gue nggak mau langsung ini karena kan takut rame kan. Maaf bang, dipotong nih. Enak-enak kayak itu maksudnya mereka nggak berhubungan ini kan? Enggak, cuman kayak ya mungkin pegang-pegangan gitu. Pegang-pegangan ya paham lah. Udah di situ gue keep. Ya udah, terus akhirnya di Semarang Poncol tuh kita sampai jam 7 pagi waktu itu. Jam 7 pagi kita ambil lah tuh tas dari gerbong kereta kan. Kita ambil, terus kita keluar. Sampai di luar stasiun Semarang Poncol, kita berhenti di satu warung. Karena buat nyari juga kan angkutan ke pos Kopeng Cuntel waktu itu nama posnya. Di situ gue sama Jambe lah nyari kendaraan apa yang bisa dipakai buat nyampe sana. Waktu itu kebetulan ada satu mobil yang bisa dicharter, tapi kayaknya sih mobil pribadi ya, karena Avanza. Akhirnya gue nego, oke lah jadi waktu itu. Kita berangkat jam 8 kalau salah, setelah makan di warung itu. Jam 8 apa nih bang? Jam Malam? 8 pagi. Oh pagi. Dan kita udah sampai kan. Jam 8 pagi kita berangkat dari stasiun Semarang Poncol ke pos Kopeng Cuntel. Nah kita sampai di pos Kopeng Cuntel itu jam 10.15 atau setengah 11-an lah. Kita sampai. Nah kita say hi dah sama penjaga base camp ya kan. Mungkin rada masih ingat juga ya, karena baru naik lagi gitu kata dia pas gue datang. Iya nih Kang, gue bilang gitu. Terus akhirnya kita packing ulang, sama logistiknya itu kita kelompokin lagi. Waktu itu berenam itu gue sedia 2 tenda sama kalau nggak salah tuh 13 botol air mineral yang gede waktu itu. Karena kan di Gunung Merbabu beberapa pos doang yang ada mata airnya, nggak semuanya kan. Akhirnya kita di situ karena lapar lagi kan, kita nyari sarapan. Ketemulah warung, sebut aja Mbok Mie ya. Kita dikasih tahu ke sana. Ada satu rumah, terus gue makan lah di situ sama anak-anak. Terus Mbok Mie tuh nggak tahu ya, mereka tuh diliatin nih si Putra Putri yang Mbok Mie ditegesin mulu. Jadi makan-makan, selesai makan, Mbok Mie tuh pesen sama gue, tolong dijagain temannya. Gitu. Udah ada firasat mungkin ya? Mungkin, gue juga nggak tahu. Jadi kayak gitu. Setelah kita makan, kita balik lagi ke base camp. Kita itu naik, udah agak siang sih, setelah jam 12-an kalau nggak salah. Kita naik, lancar sih, masih lancar. Dan waktu itu emang cuaca terang. Masih bisa dibilang cerah lah kalau di gunung tuh. Naik, kita lewatin pos bayangan 1, pos bayangan 2, masih lancar-lancar aja lah. Di pos bayangan 2 tuh ada mata air. Jadi bentuknya itu kayak ada bak, tapi terbuat dari batu gitu. Di situ salah satu mata air terdekat dari Kopeng Cuntel. Isilah gue sama Jambe, gue isi di situ. Akhirnya di jam, nggak salah udah jam 2, jam 1 jam 2 tuh gue jalan lagi lah. Target gue ngecamp di pos pemancar. Itu ada di pos 5. Jadi pos Merbabu itu kan sampai pemancar gue harus ngelewatin 5 pos. Pos bayangan 1, pos bayangan 2, 1, 2, 3. Sama baru pemancar. Akhirnya dari pos bayangan 2 itu gue jalan sampai di, karena itu lama banget karena si Putri dan si Susi ini baru naik ya. Awam gitu. Dan dia drop lah. Di satu kondisi emang banyak istirahat juga. Terus gue selalu ingetin mereka jangan terlalu banyak minum. Karena ketika jalan, banyak minum juga haus tuh gak akan berkurang. Jalan. Sampai di pos 2 itu gue udah mau sore. Udah jam 5, jam 4 apa jam setengah 5 apa jam 4 gitu gue. Gue bilang sama Jambe, ini kita gak akan nyampe pemancar, gue bilang gitu. Dan gue pengen menghindari pos 3. Pos 3 itu sebutannya di Gunung Merbabu Pasar Setan namanya. Pos Pasar Setan. Dan situ gue bilang ya udah kita sedapatnya aja, gue bilang gitu. Karena gue nggak pernah mikirin hal mistis
ketika naik gunung, karena itu bakal jadi ketakutan buat gue sendiri. Dan apes bener aja, gue nyampe di pos pasar setan itu menjelang maghrib, dan gue udah nggak mungkin mau ke atas karena tipe gue sore mau dimanapun gue harus ngecamp, karena malam itu bukan buat jalan kalau menurut gue. Gue ngecamp lah di pos pasar setan. Setelah azan maghrib, gue duduk dulu sama anak-anak. Tuh angin kenceng tuh, kenceng. Terus gue bilang sama Jambe, bentar dulu. Gue lihat di pos 3 ya, pos 3 pasar setan, di pojok itu ada gubuk dan ada orang. Nah bang, itu di situ lu doang yang ngecamp atau ada beberapa pendaki lain? Oh lu doang. Tim situ. gue doang. Tim lu doang. 2 tenda. Gue nggak tahu ya itu asli atau enggak, dan mereka ngelihat atau enggak gue nggak tahu. Pokoknya gue samperin itu gubuk dan ada bau bapak. Terus gue bilang, gue izin, Pak kita mau camp di sini, gue bilang gitu. Tapi emang waktu itu apa ya? Kalau dibilang orang cuman ngangguk doang, tapi gue nggak tahu lah, yaudahlah gitu kan. Yang penting gue punya tata krama kan, gue udah izin. Akhirnya kita bangun tenda lah, dan karena tenda di carrier gue semua kan, gue keluarin lah dua tenda itu. Gue sama Putra sama Jambe bangun tenda, sama Nola juga. Nah si cewek-cewek ini si Putri sama Susi gue suruh masak, keluarin aja alatnya dulu, bikin yang bisa diminum, gue bilang gitu. Bikin lah waktu itu. Akhirnya di pos itu kita emang sendirian banget, nggak ada lagi yang lewat pun nggak ada, yang ke camp pun nggak ada, yang break pun nggak ada. Gue nggak ngeliat dari maghrib itu sampai malam tuh gue nggak ngeliat pendaki. Di situ gue masak tuh buat makanan berat sampai jam 8 jam 9-an kalau nggak salah. Dan waktu itu gue putusin buat tidur waktu itu. Jangan sampai ada yang masih bangun, gue bilang gitu, karena kita harus jalan lagi nih, gue bilang gitu kan. Nah di satu malam di jam 10, akhirnya kan kita tidur tuh jam 8 itu ya. Di jam 10, singkat cerita nih si Putri ini mau ngenci. Tapi nggak bilang ke tenda gue bilang kalau ada apa-apa tuh ngomong, mau kemana ngomong, gue bilang gitu. Putri bangunin Nola, Nol temenin gue ngencing dong. Akhirnya ditemenin lah sama Nola, tanpa sepengetahuan dari tenda laki-laki, bilang gitu. Akhirnya keluar, dan di malam itu pas mereka keluar mungkin ya, gue tuh denger keramaian. Di situ mulai pelan-pelan, teng teng teng, kayak suara gamelan pelan, teng teng teng. Merinding gue. Sumpah. Pas jadi ini sumpah gue merinding. Pas karena gue orangnya penasaran ya. Gue selalu berpikir dengan logika gitu. Mesti iya sih gue bilang. Gue penasaran. Nah, karena kan tenda kan, kalau gue Shirley tahu, tenda tuh kadang ada dapurnya kan. Jadi ketika sleting buat kamar, ada lagi buat dapur. Jadi gue setting, ini si tempat flashlight luarnya nih gue buka juga. Gue ngelongok lah, ya kan. Dan itu keramaian gue tuh cuma suara, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi gamelan itu masih nyaring di kuping gue. Nah di tenda itu kan, kalau misalkan tendanya warna putih ya, waktu itu kan ada lampu tenda kan. Apapun yang ada di dalam itu, ketika gerak tuh pasti ada bayangannya kan. Iya, ada bayangannya. Nah ada satu, nah kebetulan Susi ini kan rambutnya bondol ya. Waktu itu gue ngeliat bayangan di dalam tenda itu, bondol. Dia tuh lagi gini-gini. Lagi nari gitu bang. Iya. Dan rambutnya bondol. Ih gue bilang, Susi kenapa nih? Itu Susi bukan ya maksud gue. Sontak gue langsung bangunin Jambe gitu. Be, bangun. Langsung gue tarik, bangun. Apa sih kata dia gitu kan. Udah lu bangun dulu. Itu juga bangunin gue dulu itu. Keluar. Akhirnya gue langsung ke tenda sebelah. Pas gue buka, ya gue kaget dong kan, si Putri sama si Nola nggak ada nih. Gue bilang gitu. Nah Jambe nyuruh si Putra, cari Nolanya sama si Putri. Kemana nih cewek lo nih gitu. Akhirnya dicarilah di sekitar tenda sambil teriak-teriak lah, manggil-manggil nama mereka. Nah gue sama Jambe ngurus si Susi ini. Dia masih begini-begini.
tapi sambil senyum gitu. Sumpah merinding aja. Dan dia senyum itu yang bikin gue merinding tuh senyumnya. Sebenarnya harinya tuh gue yang maksudnya nggak terlalu ya, sambil senyumnya itu yang bikin gue gemeteran. Akhirnya gue di situ ya udah Mbak, bentar gitu. Akhirnya gue sedikit ya baca sebisa gue lah. Gue coba lepasin lah ya kan. Bisa tuh ternyata dengan gue jepitnya jempol sambil gue coba ayo keluar gue dalam hati gue. Itu kira-kira jam berapa tuh Bang? Udah malam, masih udah jam berapa, setengah 11-an. Setengah 11. Terus gue bilang, dan dia langsung joprak setelah gue sadarin, dah lepas. Tapi badan gue jadi panas. Balik ke lu kali gitu. Nggak tahu, gue nggak tahu. Terus ya udahlah, yang penting ini dia bisa tidur dulu nih. Terus Jambe nanya, kenapa sih Lang gitu? Deh besok aja lah, gue bilang gitu. Besok aja besok, jangan dijelasin sekarang. Gitu. Akhirnya gue nunggu si Putri dan si Nola. Akhirnya mereka datang, si Putri pun nanya-nanya lah, ada apa gitu. Gue bilang nggak ada apa-apa. Lu kenapa keluar tuh nggak bilang-bilang gue bilang gitu. Bulat banget lah katanya dia gitu. Ya udah, akhirnya gue nggak perpanjang itu. Tidurlah mereka, masuk ke tenda masing-masing, gue juga masuk ke tenda masing-masing. Waktu itu gue emang gue tuh di gunung susah tidur, makanya gue sering kayak denger apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu gue pules banget setelah gue ngalamin itu, pules. Dan malam itu pun kita tidur sampai pagi dan itu nggak jadi apa-apa lagi. Itu kejadian pertama. Gue bangun duluan seperti biasa jam 7. Mereka masih tidur, mereka gue bangunin satu-satu. Bangun, akhirnya kita masak lagi tuh pagi. Masak makanan berat dan kemudian, nah gue sempat marah karena air itu dipakai buat cuci kaki sama si Putri. Terus gue udah bilang ya, lu kalau diminum nggak apa-apa, tapi nggak buat cuci kaki, gue bilang gitu. Ya sorry lah nggak gitu kan, gue bilang air tuh terbatas di sini, gue bilang gitu. Tapi ya udah balik lagi, gue nggak mau perpanjang apapun. Ya udah jangan lagi, gue bilang. Itu botol tuh udah mau habis, udah sisa berapa botol gitu. Akhirnya kita makan lah sembari packing kecil. Kita mulai lagi perjalanan jam 10, jam 11-an. Siang. Kita jalan dah tuh. Sampai di deket pos pemancar, badan gue tuh lemes banget, udah kayak lilin lah, udah jalan tuh udah nggak kuat. Tapi gue tetap paksain jalan sembari lewatin pos pemancar sama pos helipad. Itu gue bebe aja. Waktu itu setelah di helipad kan ada mata air lagi, tapi pengalaman gue sebelumnya naik gunung, air mata di helipad itu sedikit mengandung kawah, makanya sebisa mungkin itu dia gue bilang dari bawah tuh selalu ngejaga air, maksudnya gue tuh menghindari buat ngambil di situ gitu kan. Tapi gue tetap ngambil karena kondisi air habis. Akhirnya gue ambil, kalau nggak salah itu 10 botolan. Gue ambil berdua sama si Putra. Lalu gue ambil ke bawah, turun tuh lumayan lama, dari atas tuh bisa 20 menit. Akhirnya di situ udah keisi. Nah di situ tuh deket mata air banyak sajian, banyak kembang. Terus ada pelang gitu namanya geger sapi gitu. Akhirnya gue balik lagi lah ke atas. Maaf Bang, itu di mata airnya banyak sesajen kayak gitu Bang? Iya, di kawasan ambil airnya. Itu kayak ada tempatnya, terus ada kayak kadang ada kendinya sama bunga sama kembang. Terus akhirnya gue ke atas buat nyamperin teman-teman yang lain. Jalan lagi lah kita. Setelah pos helipad itu sedikit lagi menuju pertigaan istilahnya batas checkpoint kalau menurut gue, antara Puncak Syarif, Puncak Keteng Songo. Jadi Merbabu tuh puncak utamanya 2, puncak utamanya yang dikenal Puncak Syarif sama Puncak Keteng Songo. Nah di sini gue pengen banget ke Puncak Syarif gitu kan, karena ini cuaca lagi cerah banget dan awannya bagus banget gitu. Akhirnya gue ke atas sama si Jambe sama si Putra. Pokoknya ada 2 cewek lah yang di bawah. Di situ gue lupa deh. Kayaknya si Nola sama si Putri deh. Iya, nggak salah.
Yang nggak ikut tuh. yang nggak ikut. Terus akhirnya kita tinggal di situ di pertigaan. Setelah foto dari atas itu udah kesorean. Itu udah jam berapa ya? Udah jam 3 jam 4 nggak salah. Itu karena ya itu lagi drop lagi si cewek-cewek itu. Dan situ badan gue makin jadi, makin lemes. Jambe, terus si Putra gue suruh depan lah akhirnya waktu itu. Udah depan. Gue sweeper tuh ada di belakang. Jalan sampai di jembatan setan namanya. Itu jembatan menuju puncak Genteng Songo. Jadi jalannya tuh agak melipir tebing gitu, terus naik. Nah puncaknya di sini. Jadi nggak di bawah tuh langsung jurang, gitu. Tapi ada pegangannya. Waktu itu gue paling terakhir jauh banget, nggak salah. Pas udah gue mau deketin, carrier gue tuh makin berat, makin kesini makin berat, yang benar-benar kayak digendong emang. Tapi sebelumnya nggak berat gitu bang? Nggak berat, tasnya emang berat. Cuman kayak dinaikin orang gimana sih? Kayak gitu. Beda kayak gitu. Gue tuh kayak ngejungkir gini loh. Tapi gue mencoba nahan buat begini, gitu. Terus akhirnya jalan, mereka udah ngelewatin jembatan setan dan gue masih agak jauh. Mungkin pas di setelah depan mereka sadar kali ya, si Jambe mungkin, karena Jambe yang nyamperin gue. Wah Gilang mana nih? Hilang kali gitu. Akhirnya gue pelan-pelan melewatin jembatan setan itu kan. Nah gue duduk nih di pinggir tebing, duduk sambil pegangan, dan gue ngelamun dan blank gue di situ, blank. Gue nggak mikir apa-apa, gue udah nggak sadar. Dari menurut Jambe, gue tuh udah madep tebing, pegangan begini, dan gue bilang gue mau di sini. Nah gue nggak tahu tuh, gue udah nggak sadar di situ. Mungkin ya nggak tahu lah ya. Akhirnya gue digampar, gue ngerasa digampar, pak sama si Jambe, biar gue sadar gitu kan. Lah kenapa gue gitu. Ayo jalan kata dia gitu. Udah gue di sini aja kata gue gitu. Lu ngomong kayak gitu? Gue ngomong kayak gitu. Gue sadar tuh gue ngomong kayak gitu, tapi kayak gue 50-50 tau sih, gue nggak mau ngomong, tapi gue seakan-akan gue ngucap sendiri gitu. Udah gue di sini aja, lu nggak usah banyak ngomong, gue bilang gitu. Udah jalan, gampar lagi gue, pak. Akhirnya gue sempet gitu, sempet kayak lemes banget. Akhirnya gue dipapah sama si Jambe, tas gue digendong sama dia juga. Kita jalan lah ke puncak waktu itu. Itu lagi cerah ya, dan itu udah sore. Itu udah menjelang setengah 6, jam 5-an, setengah 6 lah. Pas nyampe puncak, itu dari yang tadinya dari cerah, tiba-tiba gelap dan angin. Itu kan kalau misalkan lagi cerah tuh Merbabu tuh banyak debunya ya, banyak pasir. Itu pasir terbang-terbangan ke mata, ke badan. Wah udah nggak jelas dah tuh. Udah. Berarti ini gunung yang kedua nih bang? Ini gunung Merbabu yang kedua gue. Di situ ngomong aja udah kayak jelas nggak jelas gitu kan. Dan pas sampai puncak gue joprak. Jadi angin itu datang setelah gue joprak, baru angin serabutan. Dibangun waktu itu ada semi airnya gitulah. Akhirnya Jambe inisiatif nih buat bangun flashlight kan, sama si Putra masak susu gitulah. Di situ gue udah emang kayak sadaran gue cuma 20% lah, sadaran gue. Gue direbahin, itu Cece nangis tuh. Gue dipapa gue jadi di badannya mereka gini. Lang, kenapa gitu. Terus nangis. Pas bikinin susu, mereka coba tuangin pakai sendok tuh ke mulut gue, tapi nggak masuk, keluar terus dari sini. Keluar. Tiba-tiba gue kayak bukan gumoh ya, muntah sih, cuma dikit. Muntah, wah gitu. Akhirnya muntah. Gue bangun, gue ngomong langsung kesel gue. Anjrit nih gunung nih bangsat gitu. Terus akhirnya gue tuh ngomong sampai berkali-kali gitu. Gue nggak tahu kenapa kesel aja gitu. Tapi pemikiran gue tertuju pada apa yang gue lihat di kereta si Putra itu. Dan akhirnya dari situ gue udah sedikit seger sebenarnya. Udah ya dari 20% gue bisa dibilang kondisi gue udah balik di 60% lah. Gue gendong lagi Keril. Gue gendong. Terus kita karena emang niatnya itu mau ngelintas sesuai rencana yang pengen main ke kampungnya Jambe kan. Karena dari Kopeng Cuntel itu
mau ke Jogja itu kita harus turun ke Selo nama jalurnya. Kita turun. Nah jadi nggak lama di Selo tuh dari puncak ada dataran kecil, nggak kecil sih ya, gede di sebelah kanan gitu. Nah gue bikin tenda di situ. Tapi di sini gue bangun cuma 1 tenda karena emang kondisi juga udah malam dan apa ya, maksud gue tenda darurat aja lah. Ternyata gue salah di sini. Jadi pemikiran gue biar nggak ribet gitu, pertama nggak buang-buang waktu. Jadi posisi tidur itu si Putra, Putri, Susi, Nola, Jambe, dan gue di dapur tenda di luar. Jadi kita sisa air tuh 2 botol. Jadi makanya kenapa kita ambil keputusan buat nggak masak malam itu, langsung tidur aja lah. Capek juga emang kan, kita harus melintas dari pagi kan, tiba-tiba nyampe di situ malam, dan menurut gue itu waktunya buat istirahat. Nah posisi tidur yang tadi gue bilang, Putra, Putri, Susi, Nola, Jambe. Jadi 3 datar sorry, 4 ya berarti ya. Putra, Putri, Susi, Nola, terus Jambenya tuh di kakinya mereka gini. Itu kan udah pas kan, harusnya tenda 4 itu. Tapi dipaksain berlima dan orangnya emang gemuk-gemuk. Semi-semi galon orangnya. Terus, nah gue di dapur tenda. Emang di luar yang tadi gue bilang kan, sleting, dan itu ada dapurnya. Dan gue tidur di situ. Tidur lah, malam itu jam berapa ya? Jam 7, jam 8 nggak salah. Jadi pas lagi antang-antangnya tidur, jam 11 tuh gue kedinginan ceritanya. Kedinginan dan kuping gue panas nih, kuping. Gue gini mulu kan. Terus gue bangun. Kejadian lagi, gue lagi yang ngelihat si Putra dan si Putri. Begitu lagi? Lagi di pojok lagi ciuman. Lagi ciuman dan mungkin memegang barangnya masing-masing lah. Bisa dibilang kayak gitu. Insya Allah. Terus akhirnya, dan gue langsung teriak, lu ngapain lu? Gue bilang gitu. Ngapain lu di sini kayak gitu? Gue bilang gitu. Pada bangun. Kenapa sih Lang? Kenapa? Ini nih bocah kagak tahu tempat nih, gue bilang gitu. Akhirnya gue panas kan di situ. Tapi di sisi lain, ketika kita kan lagi kondisi buruk, maksudnya kita juga lagi down gitu kan semuanya. Pemikiran sehat gue lagi nongol lagi kan. Ya udahlah, gue bilang, lu awas lu ya, gue kayak gitu lagi lu ya, gue bilang gitu. Sekali lagi gitu awas lu. Akhirnya waktu itu kita coba tidur lagi lah. Tapi si Putra ini kayak apa ya, kayak gak enak gitu sama gue. Ya gimana ya, maksud gue itu kan bukan tempatnya gitu, lu nggak seharusnya di situ kayak gitu. Dan tiba-tiba, jadi pas gue habis nongol gitu, pas kita mau mencoba buat tidur, si Susi bangun. Susi yang kesurupan pertama kali nari-nari itu gue. Terus dia ngomong, dia palanya tengreng gitu kan, merem. Tapi ngomong bahasa Jawa. Apa kok aneh-aneh gitu. Tapi sebelumnya dia itu asli Jawa atau bukan tuh Bang? Jawa, Tulen. Jawa Tulen. Apa kok aneh-aneh gitu. Tuh artinya tuh, lu ngapain di sini gitu. Saya tuh badan gue emang lagi lemes banget ya, maksudnya kondisi ketika kita ngadepin orang gitu kan kita harus fit juga kan. Ya udah gue paksain lah waktu itu. Seperti biasa, nggak lama itu tuh angin. Terus Jambe sembari gue suruh baca Yasin waktu itu, dia selalu bawa Yasin kecil kan di tasnya. Akhirnya si Putri ini sembari gue tanganin lah istilahnya sebisa gue, sadar lagi dan joprak lagi. Putri apa si Susi? Si Susi, sorry. Si Susi waktu itu gue tanganin dan joprak lagi seperti biasa. Dan gue makin lemes lagi. Akhirnya, ya namanya kondisi lemes ya, pasti tidur kan pules kan. Akhirnya di situ gue coba buat tidur lagi dan semuanya buat tidur lagi dan di situ baik-baik aja lagi. Tapi di sisi lain sebenarnya gue masih kesel, jujur gitu kan. Karena gue ini ngeliat 2 kali gitu kan. Ya lu kalau emang mau gituan jujur aja ngomong gak mau naik gunung dari awal gitu, daripada lu ngecelakain teman-teman lu, gue bilang gitu dalam hati gue.
Tapi akhirnya ya udahlah, akhirnya waktu itu kita tidur jam 11-an. Tidur sampai pagi lah akhirnya kan. Akhirnya pagi gue ngerokok di luar. Seperti biasa Jambe nanya ke gue, nyamperin. Gue selalu kalau misalnya ngerokok tuh menjauh dari tenda. Kenapa lu semalam? Lu kenapa lagi? Mereka lagi ciuman cuy, gue bilang gitu. Mesum bukan di sini boy, gue bilang gitu. Kalau lu ngeliat lu juga pasti marah kayak gue bilang gitu. Gue bilang astagfirullahaladzim, tadi gitu. Tapi ya udah, lagi-lagi mikirnya sama kayak gue, mencoba buat memperbaiki kondisi lagi nih, maksudnya biar kondisi kita tuh baik-baik aja gitu, nggak ada keributan satu sama lain. Di situ akhirnya kita sembari packing-packing kecil sambil masak Indomie. Jadi sisa 2 botol itu setengah kita buat masak dan setengah buat di perjalanan. Terus akhirnya kita masak sembari packing, kelar itu jam 9 jam 10-an misalnya. Jadi pas jam 9.10 itu coba jalan dari, itu bukan pos ya mungkin karena dataran kecil dan emang nggak ada bacaan pos. Lalu kita jalan ke bawah dengan sisa air 1 botol. Gue bilang kalau emang mau minum banyak nanti minta aja sama pendaki, gue bilang gitu. Kita ngelewatin Sabana 2, Sabana 1, pos 2 dan pos 1, kita ketemu sempet di salah satu pos sama senior gue namanya Bang John. Jadi awalnya ketemunya si Jambe dulu. Jambe, Be, lu sama siapa lu, katanya gitu kan. Sama Gilang bang, oh ada Gilang juga tadi gitu. Lu kayaknya nggak ada air nih, kata dia gitu kan. Dia tahu aja kan kata gue. Terus akhirnya dikasih lah air sama beberapa cemilan. Waktu itu namanya tenggorokan lagi kering banget ya. Dia tuh orang yang naik gunung kalau itu bawa buah mangga alfresh gitulah, seger banget. Akhirnya gue makan di situ, makan dulu tuh sembari ngobrol-ngobrol. Selang setengah jam nggak salah. Akhirnya gue bilang, gue izin, bang, gue jalan lagi ya, gue bilang gitu. Gue harus ke Jogja nih, gue bilang gitu. Jadi akhirnya kita jalan lagi lah tuh waktu itu. Terus akhirnya sampai bawah pun terang, nggak hujan, nggak sama sekali. Tapi katanya gue sempat nanya juga, sempat ada angin-angin gede juga. Mungkin itu emang lagi musimnya mungkin ya. Di situ gue sampai bawah, sampai base camp tuh nggak ada apa-apa. Setelah gue ngelewatin pos 2, pos 1, dan gue akhirnya tiba di base camp Selo sore. Dan di situ langsung gue sama Jambe ya biasa lah ngerokok, ngopi. Mereka mandi nih dengan si Putra yang ada masih di sama gue nih. Gue Jambe Putra. Gue langsung gue tegesin, lu kalau mau naik gunung jangan kayak gitu. Gue bilang gitu. Lu masih mending nih, masih kasih turun. Coba lu dihilangin di sini gimana? Gue bilang gitu kan. Kalau lu nya sih bodo amat. Kalau kita semua lu mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Lu bisa apa? Terus dia minta maaf lah akhirnya sama gue. Minta maaf. Nggak akan, dia bilang nggak akan ngakuin itu lagi. Gitu. Oke lah, gue pegang tuh janjinya kan. Terus akhirnya setelah semuanya mandi dan laporan di pos bahwa kita udah turun gitu kan, langsung lah kita nyarter mobil buat ke Jogja waktu itu. Gitu, paling di Jogja tuh kita 3 hari lagi di sana liburan. Di rumah Bang Jambe tuh? Bang Jambe. Dan setelah liburan dan kita mau pulang ke Jakarta, dia begitu lagi. Di rumah Bang Jambe? No, di bis. Di bis guys. Di bis. Dan ya bis mungkin jadi salah satu tempat terbaik ketika malam kan. Di saat gitu yang lain ya? tidur, ya. Tapi di situ gue sekilas lihat dan gue udah bodo amat. Dan gue cukup tahu gue nggak akan ngajak lu lagi. Deh, di situ paling cerita gue. Duh, parah ya. Nggak ada tempat lain mungkin ya selain di hutan, selain di gunung, dan selain di bis ya Bang ya? Iya, nggak ada. Emang itu mah balik lagi ke orangnya. Iya bener. Bang, gue mau tanya-tanya nih. Tanya.
Itu sebelumnya lu ngeliat-liat hal-hal yang kayak gitu yang kayak tadi bapak-bapak itu kayaknya bukan manusia ya mungkin ya? Manusia, menurut lu itu manusia apa bukan tuh? Bukan. Bukan ya. Soalnya kalau pendaki kan kelihatan ya, maksudnya pakai celana panjang, pakai baju lapangan gitu lah istilahnya, baju outdoor atau jaket outdoor atau sepatu outdoor. Terus bawa tas lah mungkin. Dan itu pakai bajunya tuh bawa itu pakai baju lurik, celana bahan. Terus inget gue tuh ikat kepala, ikat tuh bukan belangkon ya, bukan beda. Ikat tuh ada kalau di Jawa tuh ada kayak selayar gitu, tapi di sana tuh bisa dibikin ikat kepala gitu. Dan di situ gubuknya itu ketika pagi gubuknya hilang cuy. Oh, pas lo naik ada tuh gubuk, pas lo turun nggak ada. Karena turun kan gue nggak lewat situ. Pas pagi ketika gue mau naik, gubuk itu udah nggak ada. Ternyata itu apa ya? Mungkin emang gue disuruh izin dulu. Gitu. Atau mungkin itu tanda gue akan mengalami ketika si Susi nari-nari itu. Mungkin itu awal mulai dari situ. Atau mungkin dari salah satu teman gue udah ditandain. Gimana gue juga ngerti. Kayak gitu kan. Berarti itu bukan manusia ya? Bukan. Gitu. Gue yakin bukan. Kalau untuk pas naiknya nih bang, lu kan berlima nih. Berenam Ya. Pas naiknya itu ada pendaki lain nggak sih bang? Banyak. Selain, oh banyak. Banyak. Kalau nggak salah ada 5 tim lah. 5-6 tim ada. Di puncak juga banyak nih. Di puncak gue ketemu satu doang. Satu pendaki. Bukan satu pendaki. Satu tim. 3 orang anak Bekasi. Pas gue lagi joprak. Pas gue bangun. Nah mereka ada di sebelah. Mungkin lagi bangun visit juga. Oke teman-teman. Itu dari cerita dari Bang Gilang. Bener-bener banyak banget pelajaran buat kita ya bang ya. Jangan sampai di gunung melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita juga harus sopan ya kan. Nah Bang Gilang, untuk teman-teman semuanya nih, boleh saran-sarannya untuk orang-orang yang mau pendaki gunung ataupun yang lainnya? Saran gue cuma satu sih, adab. Karena adab itu dipakai di semua tempat. Itu paling penting. Karena adab itu melebihi apapun lah. Misalkan lu pintar tapi nggak punya adab juga percuma kan. Gitu. Adab, sopan santun. Niat kita, suges kita itu harus benar-benar diterapin ya bang ya. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Gilang. Jangan lupa Bang Gilang juga punya YouTube channel. Boleh sebutin lagi bang YouTube channelnya? Buat yang belum subscribe silahkan mampir ke ngobrol.com. Di sana juga ada cerita-cerita misteri, pendakian gunung dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa bantu subscribe kali ya. Kalau buat harus subscribe karena banyak banget nih pengalamannya. Dan lu juga semuanya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan kerinting. Tahu kan itu apa artinya? Dan jangan lupa di share ke semuanya. Ke temen lu, sahabat, keluarga, ataupun sang mantan kekasih. Oke Bang Gilang, terima kasih untuk waktunya datang ke Diary Neng Sherly. Untuk kalian semua, kita mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang salah juga. Dan keadaan ini lagi hujan. Ya, jadi mohon dimaklumin kalau ada suara kericik gitu. Jadi untuk next selanjutnya kita akan mendatangkan narasumber lagi dan kalian jangan lupa untuk selalu saksikan di Diary Neng Sherly. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gilang. Siap.